Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin 'abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasaynal insana biwalidayhi husna. Sadaqallahul adzim. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan rahmah, nikmah, hidayah serta ma'unah, sehingga pada saat ini kita semua dapat berkumpul dan bermuajaah di masjid yang penuh barokah untuk melaksanakan sholat Id dengan berjamaah. Sholawat teriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan keharimbaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Dan marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wasaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya, yaitu dengan yang baik. Dengan perantara kedua orang tua itulah Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua. 9 bulan ibu mengandung kita penuh dengan kasih sayang dan doa. Meskipun kita masih dalam kandungan, ia bela demi keselamatan kita dengan segenap harta dan tenaga, penuh dengan kepayahan untuk melahirkan kita. Inilah sebenarnya rahmat Allah yang dicurahkan kepada kita melalui ibu dan ayah kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, di mana ibunya hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, mengandung dalam keadaan lemah bertambah lemah, wa fisaluhu fi 'amain, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli, maka bersyukurlah kalian kepadaku, wali walidayka, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, hanya kepadakulah kembalimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jerit tangis kelahiran kita disambut oleh orang tua kita penuh dengan sukacita. Ibu begitu sayang kepada kita. Kita disuapinya karena kita belum bisa makan sendiri. Ia bersihkan kotoran kita
karena kita belum bisa bersuci sendiri. Bahkan ia selimuti kita agar kita tidak kedinginan. Bahkan kita selalu dalam dekapannya ketika badan kita panas karena sakit. Ia pun ikut merintih sedih ketika kita merintih kesakitan. Namun, ketika kita tersenyum, tertawa, seluruh bumi dan seisinya seakan juga ikut tertawa. Begitulah sambutan kepada seorang hamba yang masih suci. Teringat sebuah kisah dalam sebuah hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an pernah ditemui seorang wanita yang kelaparan dengan membawa 2 anaknya. Yang satu dalam kandungan ibunya. Aisyah hanya memiliki 3 biji kurma. Kemudian ia berikan kurma tersebut kepada mereka. Oleh sang ibu, kurma itu dibagi kepadanya, yaitu kepada 2 anaknya, dan 1 adalah bagian ibu itu sendiri. Tidak hendak ibu itu memakan kurma bagiannya. Setelah anak-anaknya menghabiskan kurma, anak-anak itu melihat sang ibu. Kemudian sang ibu pun tidak tahan melihat anaknya yang masih menginginkan makanan. Maka kurma bagian yang dibagikan kepada keduanya, si ibu memilih tidak makan kurma dan kemudian diberikan kepada kedua anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu, ketika Nabi ditanya oleh seorang lelaki, siapakah yang paling berhak ya Rasulullah aku pergauli dengan baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Rasulullah pun menjawab lagi, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, ibumu. Sekali lagi orang tersebut bertanya, kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, bapak. Demikian Rasul mengajarkan kita untuk lebih memuliakan ibu kita. Artinya, begitu besar peran seorang ibu sebagai perantara turunnya rahmat Allah kepada kita. Ingatlah pada orang tua kita dan ingatlah kebaikannya saja. Jangan diingat perbuatan tercela orang tua kita. Orang tua kita kedudukannya di atas segala-galanya. Ingatlah ibunda kita yang telah mengurus kita, mengandung kita 9 bulan 10 hari, 2 tahun menyusui kita, bersimbah darah berurai air mata untuk menjadikan kita anak-anaknya yang berguna. Pertanyaannya adalah, jasa dan budi baik apa yang sudah kita berikan kepada kedua orang tua kita? Walaupun kita sudah membangunkan rumah kepadanya, menghajikan dan mengumrohkan mereka, semua itu belum cukup untuk membalas jasa orang tua kita. Suatu kisah, ada seorang pengusaha kaya yang sudah membelikan rumah dan menghajikan ibunya. Lalu mengajak ibunya jalan-jalan keliling Eropa. Sang ibu bertanya, kenapa kau lakukan ini nak? Sang anak pun menjawab, saya ingin membalas jasa dan kebaikan ibu pada saya. Karena berkat doa ibulah saya bisa jadi pengusaha sukses seperti sekarang ini. Lalu ibunya menjawab dengan tegas, demi Allah nak, tidak ada seorang pun yang dapat membalas jasa baik seorang ibu. Dan anak tersebut dengan sombongnya menjawab, saya bisa bu, saya bisa membalas jasa ibu karena saya sudah memiliki semuanya. Lalu suatu malam ketika anaknya sedang tidur di kamarnya, sang ibu membangunkan anaknya untuk sholat tahajud. Namun sang anak tidak bangun-bangun.
Lalu sang ibu menyiram anaknya dengan segelas air, sehingga membuat baju dan tempat tidurnya sang anak basah. Sang anak pun terkejut dan berkata dengan nada yang kasar, "Ibu, apa yang ibu lakukan? Sekarang masih jam 3, Bu. Saya masih ngantuk, Bu. Lihatlah, baju dan tempat tidurku basah semua." Dengan lembut sang ibu pun menjawab, "Nak, baru sekali ini ibu membasahi tempat tidurmu. Kamu sudah marah-marah. Tidakkah kau ingat ketika kau masih kecil dulu, setiap malam baju dan kasur ibu basah karena pipismu. Setiap malam ibu tidak bisa tidur karena suara tangisanmu, Nak. Tapi demi Allah, tidak pernah sedikit pun ibu berkata kasar, apalagi membentak saat menggantikan celanamu yang sudah basah. Air mata ibu berderai sambil berdoa dan mengatakan, 'Ya Allah, ya Tuhan kami, saya ikhlas, saya ridho bangun setiap malam demi anakku. Tolong jadikan anakku anak yang soleh, anak yang berguna, bahagia dunia sampai akhir.' Itulah yang ibu lakukan setiap malam saat menggantikan celanamu yang basah." Sang anak langsung tersungkur sambil mencium kaki ibunya. Subhanallah, baru satu malam baju dan tempat tidurku basah. Sudah tidak enak tidur, padahal bertahun-tahun aku membasahi baju dan tempat tidur ibu. Ampuni aku, Ibu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah jasa orang tua kepada anaknya. Untuk itu janganlah mudah kita melupakan jasa baik orang tua yang telah membesarkan kepada kita. Sebuah kebahagiaan bagi orang tuanya adalah ketika kita masih dalam keadaan sehat, masih bersama kita. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ibu adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surganya Allah. Oleh karenanya ada perkataan, "Al-jannatu tahta min aqdamil ummahat," bahwa surga terdapat di bawah telapak kaki ibu. Lalu, apa kabar ia hari ini? Sudahkah kita menjenguknya? Semakin hari semakin bertambah tua umurnya. Hari-hari sudah mulai ditinggal pergi anak-anaknya. Di rumah sendiri tak berdaya, dengan kondisi kesehatan yang semakin membuatnya tak berdaya. Keinginan bekerja masih ada, namun tenaga sudah tidak mendukung keinginannya. Akhirnya hanya bisa mengubur semua isi hatinya, sambil berharap ada anak yang memperhatikannya dan peduli kepadanya. Apakah kita peduli dengan semua ini? Apakah kita merasakan apa yang mereka inginkan dan ia rasakan selama ini? Mumpung orang tua kita masih hidup, berbuat baiklah kepada orang tua kita. Inilah ladang amal bagi kita selaku anak yang berbakti pada orang tua. Jika kita dengan ikhlas, peduli, memberi kasih sayang, meringankan beban hidupnya, yakinlah surgalah balasannya. Jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas sebanyak apapun yang pernah kita berikan kepadanya. Ingatlah, ketika kita masih kecil, belum bisa berbuat apa-apa, dengan penuh cinta, orang tua kita menggendong kita, mencium kita, dan merawat kita sampai kita bisa seperti sekarang ini. Bagaimana sebaliknya, ketika saat ini mereka tergeletak sakit sendirian di rumahnya, sempatkah kita menengoknya,
Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya, dan menggantikan pakaiannya. Ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya, seringkah kita memeluknya dengan penuh cinta, sembari tersenyum sebagaimana yang ia lakukan saat kita kecil di pangkuannya. Oleh karenanya, marilah kita raih kedua tangannya yang sudah nampak keriput dimakan usia. Rengkuhlah tubuhnya, ciumlah tangan yang dulu kekar mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah, seraya bersimpuh meminta maaf kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah terdapat kepada ridho kedua orang tua kita, dan sebaliknya wasukhtullah fi sukhtil walidain, dan amarah Allah terdapat daripada amarah kedua orang tua kita. Oleh karenanya, jangan sampai kita ini menyakiti hati dan perasaan orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala umbiukum bi akbaril kabair." Apakah kalian mau kuberitahukan mengenai dosa yang paling besar? Lalu para sahabat pun menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentulah kita mau ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, dosa yang paling besar adalah al-isyraku billah, yaitu mempersekutukan Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua, wa qaulu zuhur, dan ucapan sumpah palsu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setiap orang tua pastilah menghendaki anaknya menjadi orang yang soleh dan solihah. Namun tidak sedikit di antara manusia ini, kita sebagai anak tidak menyadari kehendak dari orang tua tersebut. Bagi mereka yang masih dalam bimbingan ibu dan ayah mereka, menginginkan anaknya menjadi anak yang pandai di sekolah, rajin ibadah, tekun belajar agama. Bagi mereka yang telah berumah tangga, ibu dan ayah mengharapkan menjadi pemimpin dalam kebajikan dalam rumah tangga dan masyarakatnya. Pendek kata, ayah dan ibu kita menginginkan anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Namun sekarang tidak sedikit di antara manusia sebagai anak yang menyayat-nyayat hati kedua orang tua mereka, baik ketika orang tua mereka masih hidup di dunia maupun pada saat keduanya telah berada di alam kubur. Banyak di kalangan anak-anak muda kita yang membiasakan meminum minuman keras, menghirup narkoba, selalu bercingkrak-cingkrak ria, tidak pernah berpikir masa depan, padahal kebahagiaan orang tua itu berada pada kedewasaan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah." Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap diri mereka memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, janganlah sampai kita ini menyakiti perasaan daripada orang tua kita, yang menyebabkan kita
menjadi orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat ini, marilah kita mintalah keridhaan dan keikhlasannya orang tua kita untuk bekal hidup kita. Dan marilah kita berdoa agar selalu orang-orang tua kita mendapatkan perlindungan dari Allah dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mereka tetap terjaga dalam iman dan Islamnya, dan ketika ia dipanggil Allah, mereka menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu